Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami melakukan penyuluhan tentang sensor tanah. Di Desa Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara. Yuk simak video berikut ini. Oke, selamat siang. Ini saya dengan Ibu siapa nih? Bu Rina. Jadi Bu, kami di sini mau memberitahu tentang salah satu penerapan teknologi yang bisa diterapkan di sektor pertanian. Yaitu teknologi sensor tanah Bu, untuk menghadapi perubahan iklim yang sering terjadi di belakangan ini. Nah, sebelum masuk ke sensor tanahnya tadi, saya mau jelasin sedikit nih tentang perubahan iklim. Sebelumnya Ibu udah tahu belum perubahan iklim itu apa? Musim panas, kemarau, Oh, kayak gitu ya. hujan. Ya, bener. Nggak salah juga sih sebenarnya. Itu masuk ke fenomena global yang disebabkan oleh pemanasan global. Yang akibatnya itu jadi cuaca itu polanya berubah secara signifikan dan suhu juga berubah. Ini terjadi di seluruh dunia sih, nggak cuma di satu daerah aja. Nah, jadi pengaruh dari perubahan iklim itu sendiri itu buat pertanian itu yang pertama itu dia bisa nuruni produksi dan sampai ke titik gagal panen, yang mana itu menyebabkan kerugian secara langsung bagi petani ini. Kan kalau nggak ada komoditasnya gimana mau dijual, kan nggak ada yang dijual, jadi kerugian finansial lah. Kemudian juga bisa nggak cuma di finansial, itu juga menyebabkan kualitas tanah itu menurun Bu. Jadi perlu biaya untuk mengurus tanahnya lagi. Jadi nggak cuma ke pendapatan tapi juga ke lingkungannya. Apa sih teknologi sensor tanah itu? Jadi teknologi yang kami ingin perkenalkan kepada masyarakat, terutama kepada petani, yaitu teknologi sensor tanah. Ya, di mana teknologi itu berperan penting dalam memahami dan mengatasi dampak perubahan iklim tadi, terutama dalam sektor pertanian dan juga pengelolaan sumber daya alam. Nah, jadi untuk sensor tanah itu sendiri merupakan suatu alat elektronik yang digunakan untuk memantau atau mengukur parameter dari tanah seperti tanah, suhu tanah, pH tanah, kemudian sanitasi dan kadar nutrisi dalam tanah. Jadi dengan alat itu kita bisa dengan mudah mengetahui hal tersebut. Apa aja sih langkah-langkah penggunaan sensor tanah? Yuk ikutin. Baiklah Bu, di sini saya akan memperkenalkan alat dari sensor tanah ini, yang mana nama alat ini adalah soil master sensor Arduino modul hygrometer. Di mana langkah-langkah pertama ini yang namanya soil master sensor ini disambungkan dengan Arduino. Setelah disambungkan, di mana kabel yang dimaksud ini adalah namanya kabel jumper. Ini yang namanya Bu Arduino. Terus Arduino ini nanti akan disambung kepada komputer kita. Setelah disambung, kita diharuskan untuk mendownload aplikasi software yang bernama Arduino. Langkah-langkah pertama itu hubungkan sensor. Sensor ini yang ketiga ini dihubungkan, dan juga Arduino ini akan dihubungkan ke komputer. Yang kedua itu kita harus perhatikan tegangan keluar. Jika tegangan yang dihasilkan itu tinggi, maka tanah itu berarti lembab atau tanah itu dalam keadaan ada air. Jika tegangan yang dihasilkan rendah, berarti tanah itu dapat disimpulkan kering. Terus yang keempat itu adalah atur pengatur waktu irigasi. Sama halnya dengan nomor 3, pada komputer yang telah kita sambungkan dengan Arduino ini, kita dapat mengatur waktu irigasi bisa 15 menit, 30 menit, sesuai dengan ketentuannya Bu. Apa aja sih manfaat dari sensor tanah itu? Pertama, dapat mengatur kondisi tanahnya, yaitu dengan adanya alat itu kita tahu bagaimana kapan akan dikasih air, dikasih pupuk. Dan yang kedua, dengan adanya
penjadwalan untuk dikasih pupuk dan air. Jadi kondisi tanahnya itu akan meningkatkan pH sehingga dapat memberi dampak yang positif, yaitu meningkatkan hasil pertanian. Yang ketiga itu kan Bu, ada peringatan dini dalam bencana alam. Jadi dengan sensor tanah ini dapat mendeteksi perubahan iklim yang ada dan tahu juga dia untuk mengkondisikan keadaan dalam pertanian tersebut. Dan yang ketiga itu monitoring kualitas tanahnya itu dapat meningkatkan yang seperti saya bilang tadi, dapat meningkatkan kesehatan. Dan itu ada tantangan juga Bu. Kita tahu bahwa untuk sensor tanah ini biayanya itu akan tinggi, sehingga banyak petani seperti yang di sini kalangan rendah itu bakalan nggak mampu untuk membeli sensor tanah tersebut. Jadi untuk solusinya itu kita akan mengadakan kayak seperti sekarang ini penyuluhan dan meminta bantuan dari pemerintah juga untuk memberikan sedikit dana kepada atau subsidi kepada petani. Terima kasih. Nah, jadi salah satu contoh penerapan yang sukses nih Bu di sektor sensor tanah ini itu ada dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Bu. Mereka itu nemuin alat yang bisa mendeteksi kelembapan tanah sehingga membantu para petani dalam penanaman Bu. Vegetasi apa sih yang cocok di daerah tersebut? Jenis vegetasi atau tanaman apa saja yang akan efektif jika menggunakan sensor tanah ini? Yang pertama itu ada karet. Kenapa? Karena penggunaan sensor tanah ini nantinya membuat akar karet ini bisa terdeteksi oleh sensor tanah tersebut, karena akar karet itu sangat sensitif terhadap kelembapan air. Jadi jika terjadi genangan di sekitar akar karet itu nantinya akan terdeteksi oleh sensor tanah ini. Yang kedua ada kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit? Karena kelapa sawit itu akarnya itu sangat sensitif terhadap kekeringan. Jadi ketika kelembapannya berkurang atau nanti terjadi kekeringan yang tidak terduga, nah maka sensor tanah ini akan memberitahu kita atau mengirimkan sinyal kalau misalnya airnya di akar sawit ini tuh kurang. Untuk vegetasi kopi dan lada ini nantinya mereka itu akan mendeteksi apakah ada seperti patogen atau tanaman hama yang di sekitar akar kopi atau lada ini yang menyerap. Jadi sensornya ini akan memberitahu lewat aplikasi yang sudah ada di handphone petani masing-masing. Oke, itu saja materi yang kami dapat sampaikan ke Ibu Lina. Semoga info yang kami kasih ini bermanfaat untuk kemanfaatan kebun Lina. Ini ada brosur dari kami, mungkin menjadi tambahan informasi buat Ibu Lina ke depannya, atau keluarga yang lain. Itu saja dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.